Halo, ketemu lagi di ID Bougainville YouTube channel. Video pertama di tahun 2022. Selamat ulang tahun, selamat tahun baru kawan-kawan semuanya. Setelah sekian lama lah, kurang lebih 1 bulan nggak ada bikin video, rasanya canggung. Canggung untuk bicara lagi di belakang kamera. Karena depan kamera bunga, saya di belakang kamera nggak apa-apa, kecuali live baru di depan kamera. Gimana liburan tahun baru sudah selesai, udah mulai masuk bekerja lagi. Yang bagi yang bekerja ya reguler lah, kayak kantoran dan seterusnya. Ini kondisi kebun awal tahun, karena di sini akhir tahun lumayan hot, panas banget. Bunga kita full berbunga nih, hampir seluruh ember kaporit ini berbunga. Tuh, aduh cakep banget. Jadi tahun barunya meriah banget di sini. Walau dalam kebun tapi tetap meriah. Saya betah banget dalam kebun akhir hari ini. Tahun baru nggak kemana-mana. Tanggal 1 tetap tanggal 2 kemarin ya. Tanggal 1 deng. Tanggal 1 itu udah mulai packing, tanggal 2 pengiriman. Nggak ada libur. Sebenarnya setiap hari itu adalah liburan bagi saya. Karena ya bekerja seperti begini, saya nggak anggapnya bekerja, hanya hiburan dan senda gurau saja. Bicara 2021, walaupun nggak banyak video yang bisa kami jadikan konten review, tapi kayaknya perlu kita review Bougainville apa saja sih yang 2021 itu paling banyak diminati, dan ya beberapa produk atau bibit baru datang impor yang kayaknya gagal untuk bersinar di Indonesia. Nah, 2022 ini kita mulai review dengan tadi kedua produk yang banyak diminati dan yang gagal di 2021. Dan seperti biasanya Bougainville itu, ID Bougainville itu bukan nama kami ya, tapi jenis Bougainville itu nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Setiap tahun selalu aja ada bibit baru yang masuk. Nah, walaupun kami belum ada impor lagi, tapi kami Februari kami upayakan untuk datang produk-produk baru atau jenis-jenis baru yang bakalan kita jadikan bahan untuk review. Baiklah, review Bougainville yang kayaknya yang paling diminati dulu lah ya. Tahun 2021 kemarin itu jatuh kepada jenisnya aja, Hawaii. Nah, Hawaii ini yang kita selalu setiap nyetok selalu habis. Hawaii, entah Hawaii merah kayak gini, merah cabai, atau Aussie Red, atau Hawaii Pink tuh yang di tuh, Hawaii Pink atau Hawaii Orange. Tuh Hawaii Orange tuh sampai ke bawah-bawah bunganya. Kalau nggak dikasih kayu ya kayak gini nih, Hawaii Orange. Nah, atau Hawaii Cherry Blossom belum berbunga. Hawaii Cherry Blossom baru mau berbunga di sana. Ya beberapa jenis Hawaii itu, bukan beberapa, hampir semua jenis Hawaii itu banyak sekali diminati sama terutama pelanggan kami gitu, paling banyak dicari. Bagaimanapun Hawaii ini termasuk jenis memang yang unik karena tadi bunganya itu lebat banget. Tuh ini Hawaii merah variegata, lebat banget bunganya, ketahuan tuh bajatan. Dan ya karakter batangnya seperti yang saya pernah sering bilang, dibahas juga, memang agak susah besar. Ini udah 1 tahunan tapi belum sekelingking nih, segini nih, memang agak lambat. Tapi secara keseluruhan Hawaii kayaknya sampai 2022 masih bakal terus menjadi tren yang nggak bakal padam. Nah, sekarang kan kemarin di akhir tahun itu udah mulai muncul Dania White atau Hawaii putih yang polos. Yang belum ada itu Hawaii ungu. Ya, Hawaii ungu itu belum ada. Hawaii tumpuk Aussie, apalagi namanya ya, ada juga yang bilang songkok. Banyak sekali nama Hawaii. Memang yang belum ada cuma ungu di Indonesia ya, saya belum pernah lihat warna ungu. Yang jelas belum pernah juga melihat Bougainville warna biru.
Nah, kemarin tuh sempat di akhir tahun, nggak salah di Oktober atau September gitu, bermunculan tuh foto-foto bougainville warna biru. Bang, ada yang nanya tuh, abang beneran nggak ada yang Hawaii bougainville warna biru? Belum pernah lihat sih seumur umur hidup saya, dan saya nggak meyakini bahwa Hawaii bougainville warna biru itu ada. Belum pernah ketemu, dan saya tidak meyakini bahwa bougainville warna biru itu ada. Selanjutnya jenis yang lagi lebat nih, keren nih, mantap nih. Bougainville yang termasuk laku di pasaran atau banyak diminati. Jenis yang kedua itu adalah ekor musang. Entah ekor musang merah, tuh rokoknya mulai kelihatan. Ekor musang pink atau purple like foxtail, atau ekor musang ungu yang nggak cerah, nggak keungu-unguan kayak yang itu. Nah ini kan lebih soft. Atau ini ekor musang putih lagi cakep-cakepnya. Nah ini termasuk salah satu jenis yang paling banyak diminati. Sebenarnya nggak cuma ini, nggak cuma jenis-jenis Hawaii atau SJ atau Singapura, nggak tahu lah, bingung juga aku namanya apa. Jenis Singapura itu jewel, Singapura kuning, Singapura ungu, Singapura oranye yang variegata ataupun daun hijau, itu termasuk salah satu yang paling banyak diminati di tahun 2021. Nah, ini Singapura patch mulai berbunga. Ini kalau ini yang variegatanya. Kalau yang itu yang ungu, Singapura menjadi top karena iya, dibanding bougainville yang lainnya kan Singapura, Hawaii itu jenis yang unik gitu. Ya sama kayak butterfly, sebenarnya itu juga unik, cuma butterfly enggak keseluruhan itu populer. Nah, kalau seperti Hawaii tadi hampir semua, termasuk Hawaii merah Fanta tuh yang di situ tuh dekat pondok itu tuh, yang dia pojok ujung sini nih tuh, itu Hawaii merah Fanta. Itu yang udah lama banget di Indonesia, di Kalbar lah gitu ya, tahun 2000-an awal atau 90-an akhir itu udah ada, tapi masih termasuk mudah untuk dijual kalau kalau di ID Bougainville gitu. Sedangkan kalau butterfly tadi yang jarang ditanyain itu butterfly kuning sih. Butterfly kuning salah satu yang jarang karena warnanya hampir mirip juga dengan oranye. Ini patch kayaknya, nggak kuning bagus gitu. Kalau Singapura itu yang susah untuk atau jarang dicari itu 2021 itu Singapura merah Fanta yang daun polos, daun hijau. Itu sangat jarang dicari dan kayaknya udah punya semua gitu. Udah kayaknya bougainville sejuta umat itu Singapura merah Fanta. Selanjutnya ini yang ketiga, posisi ketiga yang paling sering dicari, dan ini nggak sempat ada juga stoknya, itu sakura atau es krim. Tuh, sakura atau es krim. Nah ini sakura atau es krim juga termasuk yang kencang, banyak banget permintaannya sampai kita kehabisan terus stok. Ini kok nggak salah cuma ada sisa 6-an lah sampai awal tahun ini. Tentunya Magic Beauty juga paling banyak dicari, cuma kami nggak bisa melepaskan bibit Magic Beauty sebelum berbunga karena mirip banget dengan ungu mikro biasa. Ungu mikro kayak gimana ya, ini kayak gini nih, ungu mikro kayak gini nih. Nah ini kalau mudanya ya sama juga itunya, daun pucuk mudanya. Jadi mau nggak mau kita tunggu berbunga baru bisa dilepas. Nah itu Magic Beauty termasuk salah satu jenis yang banyak sekali diminati di tahun 2021. Dan anyway busway, akhirnya kami punya koleksi kesuma yang original setelah sekian lama gagal terus pembibitan kesuma. Ini kita coba yang batang yang agak tua banget, ini tua bangka, dan berhasil. Dan ada kalau nggak salah yang hidup itu dari 4 batang hidup, 1 batang udah terjual yang kayak gini nih. Tuh kesuma ini udah masuk ember kaporit. Nah, untuk dijadikan koleksi bibit orian. Yang ori, kenapa kita memilih ori? Ya karena ini kami
mayoritas pelanggan itu di luar Kalimantan Barat, jadi biar lebih safety ya kita kirim yang ori-ori aja. Kalau yang sambungan beberapa kali bermasalah, patah dan segala macam, karena kita gak bisa juga mengontrol sepenuhnya pengiriman atau ekspedisi. Jadi ya udah, kita fokus atau konsen ke bibit bougainville original saja. Ini juga termasuk salah satu banyak yang diminati nih. Cuma ya ke angka ke-8 ke-8an lah atau ke-7 gitu. Tadi ya baru ketiga ya, keempat sama Magic Beauty. Selanjutnya Golden Tie tuh. Golden Tie. Tuh, aduh hampir full berbunga Golden Thailand. Golden Thailand juga kenceng banget permintaannya terutama dari NTT NTB. Nah, kalau ibu-ibu ada nonton tuh, ibu yang dari ND, nah ini Golden Tie termasuk salah satu yang jadi rebutan primadona. Golden Tie kelima. Selanjutnya masih yang warna belang-belang, daun belang-belang, ada Red September. Red September lebih kencang permintaannya mungkin karena lebih cerah daripada Orange September. Nah, Orange September nggak begitu gimana gitu, tapi Red September ini kencang banget dan mengalahkan Christina. Kata orang-orang Christina itu daunnya terlalu kriwil, jadi kurang menarik, nggak semenarik Red September. Nih, tuh bunganya tuh kecil-kecil tuh. Ini seminggu lagi pasti saya jamin full berbunga ini. Ya, yang kayak yang lain lah tuh, yang kayak gitu-gitu tuh udah full semua. Selanjutnya yang banyak dicari juga atau banyak diminati itu Bengawan Solo. Tapi Bengawan Solo yang daun hijau kalau di ID Bougainville. Kenapa Bengawan Solo yang daun hijau? Karena mungkin secara nggak sadar kami menggiring konsumen untuk mengoleksi yang daun hijau nih, karena lebih mudah berbunga, lebih maksimal lah pertumbuhannya daripada daunnya variegata. Nggak tahu, saya juga belum punya bibit ori Bengawan Solo variegata, tapi kalau yang sambungan Bengawan Solo variegata nggak begitu cakep gitu, pinknya itu nggak begitu dominan daripada Bengawan Solo yang daun hijau. Salah satu termasuk bougainville yang paling banyak dicari. Nah, miau. Coconut termasuk juga salah satu yang paling banyak dicari. Cuma akhir-akhir ini coconut kami itu dominan pink daripada putih. Tuh, kalau beberapa bulannya lalu itu dominan putih daripada pink, ini kebalikannya, dominan pink daripada putih. Coconut. Nah, ini juga banyak dicari. Ini si jadi-jadian. Ini namanya bukan lipstick ya, teman-teman. Ini Citra Mondoring. Citra Mondoring yang enggak ada sekali bercak merah oranye. Aduh, jadi lipstick nih. Tapi cakep sih, tuh. Ya begitulah Citra ya. Mau Sofia Indiana juga kayaknya sama juga, karena menurut saya karakter batang dan daun itu mirip Citra gitu. Sofia Indiana, Sofia, Citra Mondoring, Citra India, Citra Cream. Nih Citra Cream. Ini Citra Cream. Tuh agak susah keluar krimnya. Dan ya sangat mudah bermutasi jadi daun hijau, jadi bukan Citra batik, ini sangat mudah bermutasi menjadi Citra Cream. Nah, tuh kemarin ini udah panjang nih, udah panjang banget, kita buang aja yang Citra Creamnya. Maksudnya buang di sini dalam konteks dibibitkan, bukan dibuang ke tempat sampah. Kita nggak pernah jadi sampah semuanya bougainville. Daun-daun dan bunga-bunga yang berguguran atau yang bekas pemotongan kita jadikan kompos bougainville. Selanjutnya ada pupuk organik dari kucing-kucing brengsek. Wah, tuh pupuk organik. Kucing-kucing lumayan mengganggu sebenarnya, tapi nggak apa-apa, biarin dijadikan pupuk organik teleknya. Banyak korban bunga berjatuhan, tapi nggak apa-apa. Bunga kesayangan, kucing juga kesayangan. Jadi ya apa boleh buat. Selanjutnya yang banyak dicari juga adalah putih mikro atau putih apel kata orang-orang. Ini padahal biasa aja, maksudnya udah lama di Mempawah, Kalbar udah termasuk bougainville bahula lah yang ada di sini, tapi
minat konsumen tinggi itu kayaknya gitu, karena gini nih tuh, padat banget bunganya dan hampir sepanjang tahun berbunga. Kalau putih ya putih tisu juga gitu sih, hampir sepanjang tahun itu bisa berbunga. Di sini sepanjang tahun berbunga itu bukan berarti nggak ada jeda, tetap ada jeda. Jedanya paling ya 1 bulanan lah gitu. Itu biasa normal proses rehat memproduksi bunga. Nah, dan putih mikro ini salah satu penghasil biji bougainville terbesar kami. Kayaknya 2022 kita menghadirkan produk baru untuk didistribusikan, yaitu biji bougainville. Nah, tuh ada tuh. Tuh kita buka aja langsung. Nah, tuh ini bijinya tuh keras tuh. Nah, saya buka, lepas kamera bentar. Nah, mana tadi? Tuh, yang udah dibuka. Ngeblur aing. Woi, blur. Wih, kok blur ding. Coba saya dekatkan. Wah, gawat blurnya. Ini menghabiskan durasi. Tuh bijinya tuh. Tuh, macam padi bijinya. Kalau dikupas lagi macam beras. Nah, mungkin kalau dikumpulin sekarang bisa dimasak jadi beras, pengganti beras. Atau dijual jadi beras. Selanjutnya yang ada di belakang putih mikro itu adalah tricolor atau juga disebut bunglon. Ada juga yang nyebutnya kemarin apa ya, orange glow, bukan orange glow, saya lupa ini nama lainnya apa, banyak banget nih, tiga nama atau 4 nama gitu. Ini tricolor udah lama banget juga ada di Mempawah Kalbar. Nah, ini kalau lagi baru keluar cakep banget, cuma kalau udah tua ya kayak gini tuh, ya agak pink kusam gitu. Salah satu jenis bougainville, varian bougainville atau ID bougainville yang paling banyak dicari. Sedangkan red briza biasa aja walaupun impor terbaru. Ini apa ya, putih oren Maharani atau Srikandi ya, saya lupa namanya nih. Nah, ini juga banyak dicari, cuma kayaknya kurang bagus nih pembibitan di sini, atau kami belum bisa memaksimalkan potensi jenis ini di Mempawah. Maksudnya di bougainville, yang nggak tahu petani yang lain. Nah, ini agak jarang kita punya stok. Nah, di Jawa ini banyak banget nih. Katanya udah lama juga di Jawa. Nah, kalau di sini ini termasuk yang salah satu yang baru gitu. Nah, kadang-kadang yang kawan-kawan sebut, "Bang, ada import nggak?" Apaan? Tricolor. Tricolor ini di Mempawah sendiri ini ya termasuk salah satu jenis bougainville yang bahula, yang tahun 2000 awalan atau 99 itu udah ada. 90-an akhir gitu udah ada. Cuma di beberapa lokasi di Indonesia dianggap jenis baru dan dibilang import. Jadi ketika ditanya, "Bang, ada bibit impor nggak?" Apa? Tricolor. Ada. Jadi saya hanya mengiyakan daripada berdebat. Tapi saya jelaskan di video biar yang menyaksikan hanya tahu sih, biar tahu aja gitu bahwa ini udah lama di Mempawah Kalbar. Artinya di Indonesia juga udah lama. Dan saya yakin nggak hanya di Mempawah Kalbar, di lokasi lain juga udah lama nih jenis ini. Soalnya kita kemarin udah punya batang yang gede-gede. Kok satu di sana tuh yang batang gede. Tuh, di bagian itu biasanya batang gede-gede. Nah, udah itu aja yang paling banyak dicari. Sebenarnya masih ada beberapa tapi nggak masuk kategori yang paling sering banget lah. Nah, ini yang selanjutnya yang susah banget untuk dicari atau jarang banget dicari, itu adalah CSB. Ini berulang-ulang saya udah pernah kasih tahu. CSB ini saya kesal banget. Bunga biasa aja, daun biasa aja kayak merah cabai atau red chili. Memang ya layak, walau impor yang menurut saya gagal untuk bersinar di Indonesia. CSB. Tapi permintaan dari Rusia, Spanyol itu banyak banget loh. CSB banyak banget permintaan dari Rusia, Spanyol, kemarin di mana lagi? Korea, Ukraina juga tinggi permintaan CSB. Cuma saya sedang mengurus beberapa izin untuk ekspor. Mudah-mudahan tahun ini bisa ekspor lagi, dan ini ekspor sendiri, nggak melalui teman-teman yang lain, mudah-mudahan. Tapi kalau nggak bisa ya siapa tahu teman-teman udah ada yang ekspor, nah saya bisa nitip gitu. Kalau ada kabari aja ke saya, langsung aja WA ada di deskripsi biasanya.
Nah, jadi ya saya nyiapkan stok barang kalanya ekspor, karena di sini kendala ekspor itu terutama karantina. Karantina itu jaraknya kurang lebih 100 km dari lokasi saya. Jadi agak mereka nggak bisa ke lokasi saya, dan saya kalau ke lokasi mereka kehilangan banyak penjualan yang lain gitu. Kalau hanya untuk ekspor 10 batang, 20 batang gitu. Jadi sorry untuk sementara, kawan-kawan di Malaysia tuh banyak juga tuh yang permintaan. Tak bisa lah saya kirim sementara. Ya mudah-mudahan cepat bisa dikirim ke Malaysia. Yang gagal kedua itu Black Maria. Black Maria ini sempat kenceng banget permintaan tapi ngedrop karena ya beginilah kondisi Black Maria. Apa ya, cakepnya biasa aja sih, cuma daunnya unik gitu, tapi bunganya biasa aja, pertumbuhannya lambat sekali. Ini udah setahunan ya begini-begini aja, padahal waktu pembibitan awal batang dasarnya itu udah gede banget gitu ya, termasuk gede lah gitu, tapi ya beginilah tuh, rantingnya kurus-kurus, padahal kebutuhan pupuknya sama juga dengan yang lain tuh. Memang ya kayaknya memang karakternya sih. Selanjutnya yang terakhir, udah panjang banget videonya. Apalagi ya yang jarang diminati, tuh anggur merah Fanta. Anggur merah Fanta ini termasuk salah satu yang jarang diminati. Sebenarnya cakep sih anggur merah Fanta, ya bisa subur dan bisa berkembang dengan baik lah, masih bisa lah diakal-akali gitu, dengan perawatan ekstra masih bisa rindang dan bagus gitu. Cuma permintaannya memang di Indonesia memang kurang banyak, kecuali beberapa pelanggan saya atau teman-teman yang kolektor. Biasanya, bang lengkapi anggur, lengkapi Singapura, lengkapi Hawaii gitu. Sebelum diakhiri, saya mau ngasih tahu, saya berencana membuat panduan sederhana per bougainvillean lah gitu, dari pembibitan dan seterusnya sampai bisa seminimal seginilah gitu. Nah, juga ditambah katalog ya minimal 100 jenis ID bougainville yang udah ada di taman kita lah gitu. Kalau teman-teman mau kolaborasi atau collab, itu dalam bentuk tulisan ya teman-teman. Jadi rencana saya juga punya kenalan yang menerbitkan buku, dan saya juga dulu pernah bermain buku. Jadi untuk masalah penerbitan ya gampang lah, itu bisa saya urus. Dan kalau teman-teman mau menyumbang tulisan atau ide, silahkan komentar atau langsung aja DM, bang aku mau gabung dong gitu. Jadi bisa berdua, bertiga, berempat, atau bersepuluh untuk yang menulis, nggak apa-apa. Jadi saya tinggal jadi editor aja, nggak perlu jadi pengarang, capek jadi pengarang, nggak kaya-kaya. Atau mau berikan kata pengantar di buku, silahkan, nggak apa-apa. Bisa aja review-reviewnya juga bisa. Kalau misalkan kalian ada review, silahkan kirim aja ke WA saya di 089694114350. Kenapa pengen buat? Karena awalnya saya kembali lagi ke bougainville ini gara-gara nge-review di tulisan di blog saya itu di awal-awal sekali 2019 atau 2020 ya, 2020 2019. Nah 2019 itu saya udah mulai nulis. Dari tulisan itulah ID bougainville berkembang begitu. Dan niat saya memang pengen menerbitkan buku, karena di Indonesia sangat sedikit literatur bougainville dan punya potensi besar untuk ditulis. Minimal ada pengarsipan. Jadi literatur kita terhadap bougainville minimal ada aja dulu. Nanti kualitasnya bisa kita tingkatkan seiring waktu begitu. Oke, yang mau bergabung silahkan ke WA saya tadi. Terima kasih telah menyaksikan video yang sangat panjang di awal tahun 2021. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.